Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Nadif Sohibul Kafi. Kali ini kita akan membuat sebuah tutorial. Nah, tutorialnya adalah membuat aplikasi Al-Quran. Nah, di aplikasi Al-Quran tersebut sudah termasuk include arti, nomor ayat, terus surah, keterangan, terus ada keterangan makiyah dan madaniyahnya, ada tanggalnya juga. Nah, di Al-Quran tersebut kita menggunakan API ya. Karena apa? Karena jika kita membuat satu-satu itu kita akan memakan banyak ruang dan data. Jadi kita menggunakan API dan Al-Quran ini dia diaplikasikan secara online ya. Oke. Bagaimana untuk kelanjutannya? Oke, simak video berikut, jangan di skip ya, karena kalau di skip Anda akan rugi. Oke. Ya, kita langsung saja ke project Android Studio-nya. Sini saya akan menggunakan project saya yang sudah jadi sebelumnya. Jadi saya di sini akan menjelaskannya. Oke, jika kalian baru pertama kali membuat project, pilih File, New Project ya. Kemudian pilih yang Empty Activity, Next. Nah, di sini bisa nama aplikasi kalian misalnya Al-Quran. Nah, jangan lupa untuk bahasa kita menggunakan Kotlin ya. Kotlin. Terus SDK-nya kita kasih di ini aja. KitKat API 20. Kemudian kalian bisa finish. Oke. Ini karena saya sudah buat. Nah, nanti di sini akan muncul activity. Nah, activity dari main activity. Nah, kemudian ini sini main activity-nya sudah saya rubah dengan di rename. Caranya, ini kan awalnya yang list surah activity ini main activity. Nah, ini saya rename. Caranya klik kanan. Oke, kemudian refactor rename ya. Rename. Kemudian di sini nanti misalnya di sini kan awalnya masih tulisan main activity. Kalian bisa ganti list surah activity gitu ya. Kemudian jika sudah klik refactor. Oke. Nah, setelah di rename kita akan membuat package terlebih dahulu. Package ini supaya rapih ya di sini. Kita membutuhkan 4 package. Yang pertama package activity, package adapter, package API, dan package model. Nah, caranya membuat package, klik kanan, new, dan package. Nah, kita namakan package-nya di sini API. Nah, kemudian nanti tinggal di enter. Oke, udah sampai 4 kali ya. Kita 4 kali activity, adapter, API, dan model. Oke. Setelah package jadi, kita akan membuat sebuah API ya. Nah, file API. Caranya klik kanan, new. Nah, kita di sini menggunakan API-nya bahasanya dengan bahasa Java ya. Bahasa Java ini tidak saya gunakan seluruhnya, tapi cuma sebagian sih. Cuma sebagian saya menggunakan bahasa Java. Di sini tulis API. Kemudian setelah itu di enter. Oke. Setelah itu, setelah jadi kita masuk
Nah, untuk API ini kita membuat dua URL ya. Pertama itu untuk surat, yang kedua untuk ayat. Nah, API-nya dari sini nih. Oke, ini kita copy. Coba. Nah, untuk cara membuat API-nya, kita deklarasikan dulu public class, terus kelasnya kita namain API. Oke. Kemudian kita di sini buat public static, kemudian bertipe string. Nah, namanya kita namain list surah dan list ayat. List surah yang untuk surah, list ayat yang untuk ayat. Oke, kita cek dulu sini API-nya. Nah, di dalam API ini dia akan muncul sebuah file. Filenya dia dengan format JSON ya. Awalnya formatnya seperti ini. Dia tidak tidak teratur sehingga dibacanya susah ya. Nah, kemudian saya kemarin yang di video COVID udah saya kasih tahu caranya bagaimana supaya rapi dengan download file extension. Nah, jika sudah, klik ini parset. Nah, sini dia membentuk sebuah model ya. Ini di sini ada arti, ada asma, ada ayat, ada nama, ada tipe, urut. Nah, ini audio dari file Al-Qur'annya. Kemudian ini ruku, ada keterangan surah. Di sini ada kayak surat Makkiyah, Madaniyah, terus dimulai dengan apa? Kayak perkenalan surah gitu loh. Kemudian nah di sini kan dia Di sini dia tidak sesuai tata nama Kotlin ya. Nanti kita akan nge-get API-nya di model. Nah, ini oke. Sudah kalian buat nih API-nya. Sudah jadi. Oke. Kemudian oh iya, saya lupa. Yang pertama kali sebelum membuat API sebelumnya penting banget kita menuju file extension terlebih dahulu. Implementation, sorry. Menuju sekali karena kalian bisa menjalankan implementation ini nggak ada kemungkinan besar tuh nggak bisa dijalankan filenya ya. Sini kita menambahkan implementation. Di sini ada card view, ada recycler view, kemudian sini ada untuk play service application, terus kemudian sini ada network, di sini ada date picker nih untuk tanggal ya. Oke, kemudian baru kita buat API seperti tadi. Nah, udah cara tersebut membuat API, kemudian kita membuat model. Sama caranya kita klik kanan, new, Kotlin class. Nah, pilih yang class, kemudian di sini nama modelnya. Kita membutuhkan dua model ya. Yang pertama model ayat dan yang kedua model surah. Oke. Kalau udah kalian kasih nama, enter. Nah, di model kita namain, kita buat kelas kan tadi udah, terus kita buat namanya model surah. Nah, kemudian di sininya kita kasih serializable. Karena apa? Karena yang file tadi nih ini tidak mendukung tata nama Kotlin. Nah, kaidah Kotlinnya tidak sesuai ya, makanya kita pakai serializable. Nah, di sini kita deklarasiin dulu
variabelnya, ada variabel arti. Ini masuknya yang ke tadi tuh, ada arti, ada asma, ada ayat, ada nama, ada tipe, audio, nomor, keterangan. Nah, kemudian tipenya tipe string dan nilainya 0 ya. Kemudian ini ada di sini ada JVM field. Gunanya untuk apa? Di sini dia sebuah annotation ya. Annotation tuh yang ada add-nya ini namanya annotation. JVM field untuk menginstruksikan compiler untuk tidak membuat setter dan getter dan mengekspornya pada sebuah file. Jadi ini khusus untuk dijadikan file. Nah, jika dia tidak dideklarasikan JVM field, maka dia akan menjadi sebuah setter dan getter. Oke. Kemudian di selanjutnya kita membuat model surah ya, model ayat ya. Ini. Oke. Nah, di model ayat ini sama kita menangkap di sini ada Arab, Indo, terjemahan, dan nomor bertipe string dan nilainya 0. Nah, ini penting sekali. Kalau dia 0, dia di sini tuh harus dikasih tanda tanya. Nah, jika tidak dikasih tanda tanya, maka dia akan tidak membaca nilai 0 ini. Ya. Kemudian, setelah kita membuat model surah, membuat model surah, kita akan model surah dan model ayat, maksudnya kita akan membuat sebuah adapter. Nah, oke, adapter ini gunanya untuk sebagai jembatan ya antara view dan view adapternya. Oke, mohon maaf, kita beralih dulu ya. Kita beralih ke file XML-nya dulu ya. Sini kita menyiapkan tadi Nah, ini juga sudah saya rename juga tadi. List surah. Ini awalnya activity main, saya jadi rename list surah. Jadi ketika kalian menekan aplikasinya, maka yang akan muncul pertama kali file ini ya. Nah, di sini saya menggunakan relative layout dan linear layout. Nah, di sini saya menggunakan relative layout, nested scroll view, ada linear layout, dan card view, ada scalar view. Oke. Pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu relative layout ya. Nah, relative layout ini dia adalah sebuah layout dan dia karakteristiknya tuh dalam menempatkan view itu secara relatif. Nah, ini dari kompor kode. Terima kasih kompor kode telah menjelaskan apa itu relative layout dan linear layout. Nah, dia bebas nempatin objeknya. Tapi hati-hati juga ketika bebas itu tidak teratur, maka dia akan numpuk jadi double gitu loh. Misalnya ada text view sama image view, dia bila nggak teratur akan numpuk. Nah, itu ciri khas dari relative layout. Jadi dia bisa saja
mudah digunakan, tapi lebih hati-hati. Nah, kemudian kita juga menggunakan relative layout. Nah, relative layout adalah di mana layout tersebut dapat menempatkan satu objek per baris atau kolom secara sejajar. Nah, jadi gambarannya seperti ini ya. Dia hanya satu baris, misalnya satu baris ya ke bawah gitu, satu baris, atau satu baris pun ke samping. Nah, ini lebih rapi juga sih sebenarnya. Cuman nanti ada beberapa yang kita butuhkan untuk inilah, kan misalnya di sini layoutnya kita akan menambahkan jadi 2, maka kita gunakan yang relatif. Jadi hanya satu kolom ini hanya satu objek ya. Nah, gitu. Kemudian di sini ada nested scroll view. Nah, ini untuk layout yang ini ya, semuanya secara keseluruhan. Habis relative layout yang ini layoutnya, terus kemudian saya menggunakan nested scroll view. Nah, nested scroll view itu apa yang saya pahami ya. Nested scroll view ini adalah scroll view di dalam scroll gitulah. Yang saya pahami. Nah, kemudian kalau scroll view itu yang biasa kita scroll itu hanya scroll view biasa. Tapi kalau nested scroll view dia scroll view di dalam scroll gitu. Kemudian di sini saya menggunakan linear layout yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, ini card view ya. Card view. Asal katanya dari card dan view. Card itu kartu, view itu terlihat muncul terlihat lah gitu. Nah, kenapa dinamakan card view? Coba kalian bisa ambil KTP atau sejenisnya. Nah, di situ kan ada tulisan banyak dan ada gambar. Nah, gambar dan ada heading segala macam. Nah, di card view ini bisa muat banyak. Bisa gambar dan bisa tulisan secara banyak. Nah, maka dalam satu itu disebut card view, card ya. Di KTP kan ada image view tuh, ada text view. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah, kemudian di sini kita menggunakan relative layout untuk ini nih gambar Al-Quran ini. Nah, kemudian di gambar Quran ini nanti kita di sini akan memunculkan tanggal, tahun, bulan dan hari ya. Nah, di sini nanti akan muncul di sini. Di sini today hari ini tanggalnya ya. Nah, ini seharusnya pakai location, tapi saya tidak memakainya ini untuk location. Oke. Nah, kemudian, di sini ada kita buat text view di sini keterangan, dia akan muncul teksnya. Nah, kemudian terakhir kita membuat recircular view. Recircular view ini seperti kolom-kolom gitulah. Jadi di sini akan secara otomatis dia membuat kolom kayak baris gitu, baris ke bawah. Nah, ini recircular view nanti akan ditempatkan oleh 114 surah ya. Jika kita membuatnya satu-satu tanpa recircular view itu akan sangat lama dan memakan banyak ruang. Oke, sehingga aplikasinya nanti jadi berat. Makanya kita menggunakan recircular view. Oke. Ini nanti beruntun sini sampai 114 surat. Nah, nanti recircular view ini bisa di scroll. Karena tadi kita sebelumnya telah memasukkan nested scroll view. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada detail surah. Detail surah ini yang akan menampilkan seluruh surahnya. Misalnya
surah Al-Baqarah nih ada 286 ayat. Nah, maka di situ akan menampilkan ke 286 ayat tersebut. Nah, gitu ya. Akan ditampilkan semua. Nah, di sini saya menggunakan koordinator layout. Nah, ini app bar layout tuh untuk yang di atasnya. App bar. Nah, terus kita tambahkan di sini toolbar. Toolbar ini. Sini toolbar. Nah, kemudian di toolbar ini kita tambahkan nih. Nanti ini untuk tombol back juga ya fungsinya ya. Di sini ada arrow back nih untuk nanti jika ditekan tombol ini dia akan balik lagi. Nah, kemudian oke. Nah, di sini kita menggunakan asset scroll view lagi. Ya. Kemudian sini kita menggunakan linear layout. Kita menggunakan card view lagi. Card view. Nah, di dalam gambar ini nanti di sini akan muncul nama suratnya. Misalnya di sini ketika nanti kita ngeklik dari list surah tadi surat Al-Fatihah, maka di sini nanti dia akan muncul surat Al-Fatihah itu sampai 114 ayat. Nah, ketika itu di sini juga ada keterangannya Makkiyah atau Madaniyah. Terus ada berapa ayat gitu ya. Nih. Ini untuk title, ini subtitlenya. Ini info maksudnya keterangannya Makkiyah atau Madaniyahnya ya. Kemudian sudah jadi kita menggunakan card view lagi. Nah, ini card view untuk yang keterangan ini. Nah, ini nanti di sini dia akan membuat sebuah layout yang bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, ketika ini tombol ini nih, tombol arrow ini dipencet, nah maka dia layoutnya akan turun ke sini dan dia akan menampilkan sebuah teks ya, keterangan dari surah Al-Fatihah itu ya. Nah, namanya kita pakai layout expansion header. Nah, ekspansi headernya itu. Oke, di sini ada text view-nya kita kasih keterangan. Nah, ini header indikator. Header indikator tuh maksudnya yang ini arrow ini, ketika button arrow ini. Nah, kemudian ini headernya yang ekspansi, kemudian ini layoutnya yang ekspansi. Jadi nanti layoutnya bergerak akan naik turun ya. Oke, di sini ada TV keterangan. Di sini nanti keterangannya di bawah karena ini tidak terlihat ya. Jika codingan ini nanti jika hasilnya sudah jadi maka dia akan terlihat keterangannya. Kemudian setelah itu kita membuat card view. Nah, ini card view untuk kita membuat ini card view yang atas penutup. Ini kita buat relative layout, dan dalam relative layout kita buat recycler view untuk kolom ayatnya ya. Jadi nanti ini akan membuat sebuah kolom di sini. Nah, recycler view ini kolomnya dia akan kita membuat XML file baru lagi. Nanti untuk
pengaturannya selanjutnya kita akan jelaskan. Oke, ini nyampe 114, nyampe 286 ayat bisa ya. Jika kita ngoding satu-satu pegel. Oke. Kemudian kita di sini pakai frame layout. Di sini ada floating button. Nah, ketika ini di stop, ini untuk audio ya, audio. Ketika di play dia akan nge-play, audionya ketika di stop akan stop. Nah, ini ada dua floating button dalam satu frame layout. Frame-nya ini ya. Oke. Nah, kemudian setelah sudah jadi, kita akan membuat XML baru, layout dari surah ya. Kita klik kanan, new, layout. Oke. Nah, kita di sini kasih nama list item surah ya. Ketika udah kita oke. Karena saya sudah jadi, kita cancel. Tadi tinggal tekan oke aja ya. Nah, setelah itu kita ke surah nih. Kita ke list item maksudnya. Maaf. Nah, di list item sini kita ngatur per layout per ayatnya ya. Jadi satu item surah ini satu ayat. Jadi, nah, satu ayat ini nanti bisa menampung ada nomor surah, ada teks ayatnya yang berbahasa Arab, dan ada artinya ya. Maksudnya ya seperti itu. Ada nama surah. Maaf, ini nama surahnya ya. Ini nama surah, nomor surah, ini keterangan makiyah atau madaniyah. Di sini nama surahnya dengan teks bahasa Arab. Nah, maka dari itu kita menggunakan card view. Ini di sini ada corner radius. Corner radius ini untuk sudutnya. Kemudian content padding, ini untuk paddingnya, jarak per layout. Nah, di sini kita menggunakan linear layout. Nah, untuk satu layout ini menggunakan linear layout. Kita tulis match parent work content. Nah, ini kita kasih gambar row. Nah, di atas ini nanti dia akan memunculkan sebuah nomor dari surah tersebut. Misalnya surah Al-Fatihah surah ke-1, surah Al-Baqarah surah kedua, dan itu seterusnya sampai 114 surah. Oke. Nah, kita lanjut. Kita pakai di sini ya codingan untuk menampilkan surahnya, nomor surah. Nah, kemudian di sini linear layout nih untuk di sini untuk menampilkan Al-Fatihah, namanya, terus kemudian keterangan dan teks Arabnya. Nah, ini nama dari suratnya di sini. Kemudian ini infonya, apakah tutup madaniyah, terus berapa ayat. Oke, kemudian selanjutnya sini kita buat linear layout lagi baru. Nah, di sini untuk nama surahnya dalam tulisan Arab, teks Arab. Oke. Kemudian kita buat XML baru lagi. Tadi kan yang ini untuk surah, sekarang yang ini untuk ayat. Sama ya cara bikinnya kayak tadi. Nah, kita pakai card view juga.
Ini pakai relative layout juga. Nah, sini untuk text top ini maksudnya untuk yang di atasnya nih. Nah, sini kita kasih bulutan kecil nih nanti untuk menandakan ini ayat berapa gitu ya. Misalnya nanti ayat 1 Al-Baqarah, ayat 1 Al-Baqarah, terus ayat 2 dan selanjutnya. Terus kemudian kita kasih tanda dengan circle ini. Ini circle ini asalnya dari drawable, kita buat XML baru ya. Sini kita buat XML baru. Nanti kalian bisa buka filenya aja, misal biar cepet saya neranginnya. Kemudian di text view ini di dalamnya di atas dari nomor ayat ini nih. Ya, nomor ayat. Kemudian nah, ini dia di sini untuk ayat dan artinya. Kita buat relative layout. Ini TV Arabic, ini ayatnya dalam bahasa Arab. Nah, kemudian sini terjemah, untuk terjemahannya ya. Oke. Setelah itu, setelah selesai, kita membuat surah adapter. Nah, kita di sini menggunakan file bahasa Java dan Kotlin di sini ya untuk adapter. Caranya klik kanan, new Java. Kalau yang pakai Java, kalau yang pakai Kotlin, pilih Kotlin. Ya. Nah, ayat adapter dulu. Buat class-nya, otomatis di sini akan membuat. Terus kan di sini kita kasih parameter. Nah, bentuk dari yang ini tadi kan yang sebuah API tadi bentuknya list ya, berbentuk list dia. Maka dari sini kita masukkan list. Nah, listnya dari apa? Listnya dari model ayat. Model ayat ini tadi sudah kita tangkap. Kemudian di sini recycler view. Nah, ketika di sini recycler view, maka dia akan membuat sebuah fungsi onCreate view holder. Nah, sini gunanya untuk recycler view dia membutuhkan sebuah tipe baru. Ya. Nah, kemudian sini kita membuat layout file inflater. Untuk di inflate dari parentnya nih kita klik saja menuju kemana. Kalau kalian pengen tahu, tinggal klik kontrol. Nah, dia akan tahu tuh. Kemudian inflate ke list item ayat. Nah, dia akan menuju ke sini nih, list item ayat yang tadi XML yang sudah kita buat tadi. List item ayat ini. Oke, dia akan menuju ke sini otomatis. Nah, kemudian setelah itu pasti dia akan membuat posisi yang telah ditentukan. Nah, untuk posisi ini kita menggunakan onBin view holder. Nah, fungsi dari onBin view holder ini untuk menampilkan data pada posisi yang telah ditentukan. Caranya kita buat variabelnya, variabel dari data, variabel
data, kemudian item ini dari tadi yang ini nih, list model ayat, kemudian kita tempatkan di sesuai position. Nah ini holdernya ini dia value parameter nilai parameternya, kemudian dot TV nomor ayat. Nah, di sini di nomor ayat, kemudian kita jadikan teks sama dengan data dot nomor ya, dan seterusnya sampai sama sampai 3 kali ya, ada Arabic ada terjemah juga. Kemudian pasti recycler view ini akan membuat sebuah fungsi get item count. Fungsinya untuk apa? Untuk mengembalikan jumlah total item dalam kumpulan data yang dipegang oleh adapter. Nah, get item account ini kita setting ke item, kemudian size ya. Nah, kemudian setelah itu kita buat inner class-nya. Inner class dari view holder. Nah, ini kita buat variabelnya TV nomor variabel TV nomor ayat. Nah, ini kita nomor ayat Arabic dan terjemah. Kita ini text view ya, tipenya text view. Oke, sorry. Tipenya text view. Sama ini text view juga. Nah, ini init. Init. Nah, kemudian sini kita buat TV nomor ayat, item view, dan view by TV nomor ayat. Nah, dia akan menuju layout dari TV nomor ayat ya. Akan ditampilkan di sini nanti. Nah, tadi. Nah, kan udah tuh tadi udah ke ini, udah kita buat jadi text view. Nah, di sini kita tampilkan item view ini, item yang tadi kita tampilkan di text view yang sudah kita buat di layout XML. Di sini ada nomor ayat, Arabic, dan terjemah. Oke. Sekarang kita ke surah adapter. Nah, ini kurang lebih sama ya bahasanya, cuman ada perbedaan sedikit. Di sini kalau di Kotlin dia pakai hanya class saja, di sini pakai public class. Ini modelnya sama, list ya, surah adapter. Dari surah adapter select on data, jadi kita milih datanya. Kemudian di sini ada udah nih surah adapter. Ini kita buat dulu konteksnya. Kemudian di sini ada view holder juga sama kayak tadi. Nah, dia akan menuju ke list item surah holdernya itu. Nah, kemudian setelah ke holder pasti dia akan membuat juga on view holder. Nah, sama kayak seperti tadi, kita set teksnya dulu dari TV number, TV teks dari number, teks dari ayat, teks dari info, teks dari nama, dan card view dari surah ya. Kemudian get item count kita samakan tadi pakai item.size ya. Nah, di sini
eh, inner class-nya. Kalau di Java di Kotlin namanya inner class, di sini class view holder extend namanya. Sama seperti tadi. Nah, kemudian di sini kita tampilkan ya. Tampilkan di sini CV surah yang ini, terus kita buat item view, kemudian dia akan muncul nanti di layout CV surah. Nah, dia akan muncul ini nanti. Seperti itu ya. Sama ya, ada number, nah, nanti akan muncul di text number, ada ayat, dia akan muncul di teks ayat, ada info, nanti dia akan muncul di teks info, ada nama, dan dia akan muncul di teks nama. Udah dong. Sorry, ada gangguan. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada gangguan sedikit. Nah, setelah dari membuat surah adapter ini, kita akan langsung ngoding di bagian list surah activity-nya dulu ya. Ini akan menjadi tampilan di awal ketika kita membuat sebuah aplikasi. Tampilan depannya. Nah, terlebih dahulu, nah ini nama. Ini defractornya, kita app compat activity. Surat adapter yang sudah kita buat tadi di sini, kita ambil. Nah, kemudian kita select on data, kita pilih yang surat adapternya ini. Kemudian setelah itu kita buat parameternya. Sini var adapter, surah adapter, dan nilainya 0 ya. Ada progress dialog, ada model surah, dan untuk hari ini ada akan menampilkan hari nanti, makanya dia nilainya 0 karena kita belum tahu ya harinya hari apa, dan ini mengikuti tanggal online ya. Misalnya sekarang hari Rabu tanggal 25, nanti dia akan muncul hari Rabu tanggal 25. Kemudian misalnya besok hari Kamis, maka dia akan menampilkan juga hari Kamis tanggal 26. Itu ya. Dia akan mengikuti. Oke, tanggal juga sama. Terus ini untuk location. Nah, kemudian onCreate ini ketika dibuat, maka dia akan otomatis ini onCreate. Nah, tapi di sini kita tambahkan dengan suppress lin. Nah, suppress lin ini gunanya untuk apa? Untuk pemeriksaan lin, khusus untuk sebuah metode atau class untuk menonaktifkan lin ya. Nah, sedangkan lin itu apa sih? Lin itu untuk alat bantu untuk menemukan sebuah kode yang buruk. Jadi misalnya ada kode kalian ketika ngoding nih hancur-hancuran, maka dia akan kedetek oleh lin. Nah, maka kita nonaktifkan dengan suppress lin. Dan efek dari lin itu adalah dia memberikan pengaruh ke efisiensi aplikasi yang sudah Anda buatnya. Oke, langsung saja. Dia onCreate, kemudian dia akan set content view, dia akan muncul langsung set content view. Nah, dia akan muncul ke list surah activity. Nah, ya di sini ya tadi surah activity. Kemudian sebelum muncul nih, di situ ada sebuah dialog
Nah, nanti dialog ini loading lah ibarat ininya, bahasa gampangnya. Dia akan loading. Nah, ketika loading, dia akan memunculkan teks mohon tunggu. Nah, loadingnya ini nggak bisa di cancel, kayak kita set cancelable. Terus dia akan sambil mengget data, dia akan menampilkan tulis sedang menampilkan data. Oke, gitu ya. Kemudian di sini nih codingan untuk hari ini. Kita setting dulu ini date, variable date now, terus sama dengan kalender, ini kalender. Terus ini kita setting time. Terus di sini hari ini sama dengan kita setting text format. Kita setting text, terus formatnya seperti ini ya, kemudian ini date now, dan kita jadikan seperti kita jadikan sebagai string. Kemudian di sini tanggal, kemudian sama kita set text, formatnya d mm y, maksudnya die, month. Kemudian di sini ada tahun ya. Nah, kemudian di sini kita setting TV to die ini dari activity-nya. Kemudian kita set text, kita jadikan sebagai text, dan ini kita panggil yang ini hari ini. Kemudian di sini date, tanggal, untuk tanggal kita set sebagai teks. Tadi kan ini belum ada teksnya, kita jadikan sebagai teks. Nah, teksnya ini dari sini. Nah, kemudian di sini kita panggil recycle review dari surah. Nah, kemudian kita panggil ke sini nih. This maksudnya this layout. Ada di layout activity surah. Nah, kemudian kita setting sebagai fixed size, ruang yang telah disediakan gitu. Kita setting true. Kemudian di sini kita panggil list surah. Nah, ketika di sini kita hanya panggil ini saja seperti ini, maka dia akan merah di sini, menandakan dia harus dibuat sebuah fungsi dari list surah. Maka kita deklarasikan private fun list surah. Oke. Nah, kemudian di sini dia akan memunculkan progress dialog yang loading tadi. Yang loading. Nah, ketika sembari progress dialog tuh muncul, dia akan mengget. Nah, get tuh mengambil, mendapatkan dari mana? Dari API. Nah, API-nya dari apa sih? Dari list surah gitu ya. Kemudian dia akan membuat. Nah, dia akan menangkap sebuah data sebagai JSON ya, JSON array. Nah, ini dia akan respon. Ini kemudian ketika progress dialognya ini hilang, maka dia akan menampilkan sebuah data. Sini kita dapat dari data API, data API kita buat variabelnya, kemudian ngambilnya dari model surah. Nah, dapat datanya dari mana? Dari JSON object ya. Oke, ini data yang akan ditampilkan ada nomor, ada nama, ada tipe, ada ayat, ada asma, ada arti, ada audio, ada keterangan. Nah, kemudian ini semua nanti akan muncul.
di get dulu. Nah, nge-getnya dari ini model surah, terus data API sebagai data API. Kemudian dia akan muncul, jangan lupa dimunculkan list surah. Nah, jika ini nggak ada, maka dia akan nggak akan muncul. Itu ya. Nah, di list surah ini nanti dia di sini akan merah, menandakan dia harus membutuhkan sebuah fungsi dari surah tersebut. Ya. Kemudian di sini dia akan catch exception. Nah, ini berasal dari JSON exception ini. Nah, kemudian di sini ada ketika dia error, ada gangguan dari server, maka dia akan menampilkan di konten list surah ini, dia akan menampilkan sebuah toast tuh sebuah teks. Nah, teksnya yang ditampilin gagal menampilkan data, berarti dia akan memberikan sebuah peringatan bahwa itu lagi nggak bisa gitu. Jangan lupa di show. Terus ketika lagi error juga kita membuat sebuah fungsi. Ketika lagi error, maka dia akan menampilkan sebuah toast teks yang akan memberitahu kepada kita bahwa koneksi internet kalian tuh nggak ada jaringan gitu. Jangan lupa di show. Misalnya nih ya, ketika kalian mau buka aplikasi, pencet, nah terus dia nggak ada jaringan nih, maka dia akan keluar teks seperti ini, ya. Maka nggak akan muncul dari data-data ini, nggak akan muncul. Kemudian di sini dari list surah ini, dari surah adapter, kemudian sini cara menampilkannya. Nah, kemudian di sini on select ketika dipilih. Nah, dia akan berpindah ya, berpindah dari list surah, dia akan berpindah ke detail surah activity, ke dalam surah-surah tersebut, menampilkan ayatnya. Oke. Nah, terakhir kita kasih companion object. Nah, supaya gunanya untuk apa? Supaya bisa mengakses member dari satu kelas tanpa melalui objek. Nah, oke, ini fungsi dari companion object. Nah, kemudian list surah ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat detail dari surah tersebut. Detailnya ya. Nah, sama seperti tadi, deklarasikan terlebih dahulu dari parameternya, nomor, arti, tipe, ayat, keterangan, audio, mode surah, ayat adapter, progress dialog, ada model dan handler. Nah, sini ada onCreate ketika dibuat. Nah, ini tadi sama ya, Presslin sudah saya jelaskan. Ketika onCreate, ketika membuat, dia akan menampilkan sebuah activity layout detail surah. Nah, oke. Nah, di sini ada toolbar detail ini sebagai tombol back tadi. Toolbar detail ini kita untuk tombol back. Nah, kemudian setelah itu kita akan nge-get data dari list surah. Nah, caranya list surah sama dengan intent berpindah, maka kita akan nge-get serializable-nya dari nomornya sebagai model surah. Nah, di sini bila model surah tidak bernilai 0, tidak bernilai kosong, maka dia akan muncul nomor, nama, arti, tipe, ayat, audio, dan keterangan. Oke. Nah, di sini ada floating button yang tadi buat audio. Ketika di play dia akan play, tapi ketika dia akan nampak
ketika di stop dia akan ngilang ya. Nah, kemudian dari TV header ini, TV header ini kan tadi sudah kita buat di sini. Kita set surah ini kan kita set teks, di sini kan belum ada teksnya. Maka di sini kita set teks, dia akan muncul sebuah nama. Oke. Kemudian sini title juga sama, kita set sebagai teks. Kemudian dia akan muncul sebagai nama. Di sini subtitle artinya ini pembukaan, misalnya Al-Fatihah pembukaan. Nah, di sini info, dari infonya dan kita set menjadi teks. Nah, tipe ini dia akan menampilkan nanti Mekah atau Madaniyah ya. Kemudian di sini ayatnya menampilkan jumlah ayatnya berapa. Oke. Nah, di sini kemudian kita akan membuat if else statement. Gunanya untuk apa di sini? Di sini ada boot version SDK integer. Nah, ini untuk ngedetek versi Android kalian tuh berapa. Misalnya versi Android kalian Android 10, Android One, maka dia akan kedetek di sini Android One. Nah, ya, kita ya. Kemudian kita di sini akan nge-get audio. Jadi nanti ketika itu ada audionya juga dan bisa di play, bisa di stop. Caranya kita deklarasikan variabelnya. Nah, untuk audio dia pakainya media player ya. Nah, ini untuk nge-play, ketika di klik play maka dia akan streaming musik. Nah, dia sifatnya streaming audio ya. Jadi online, untuk mendengarkan audio itu secara online. Kemudian dia akan mendapatkan data dari akan men-setting data dari audio. Kemudian di sini prepare, dia akan loading. Kemudian di sini start mulai ya. Akan langsung nyala di audionya. Kemudian di sini ada voting button ketika apply, dia akan on, ketika stop dia akan nampak gitu ya. Sama di sini ada button stop. Dia ketika diklik dia akan stop, maka akan ngereset juga. Nah, ngereset juga artinya dari ulang nanti audionya. Di sini voting button. Nah, di sini tambahin. Dia nanti ketika di play dia akan nampak, ketika di stop dia akan tak nampak, itulah. Nah, ini harusnya tadi di atas ya, di atas, harusnya di atas progress dialog. Jadi ketika kita nekan dari pencet milih dari surahnya, dia akan memunculkan sebuah dialognya untuk menampilkan mengget data. Sambil mengget data dia ada progress dialog, mohon tunggu, dan ini nggak bisa di cancel, dan sedang menampilkan data, dia loading ya. Sini ada residual view-nya, residual view dari ayat ini kita panggil, kemudian kita set di layout
detail activity ini nih di this ya. This itu maksudnya detail activity. Kemudian kita set hash fix. Jadi kita sesuai dengan tempat yang kita tempatkan. Kemudian metode get data. Ini get data dari teks-teks ayatnya. Nah, ini kita panggil dulu sini, kemudian di sini jika tidak buatkan sebuah fungsi, dia akan merah. Kita buatkan sebuah fungsi. Nah, di sini progress dialog muncul, dia akan muncul sebuah dialog. Nah, sembari muncul sebuah dialog ya, mengget data dari Android networking, dia ini online ya. Nah, get mengambil data dari mana? Dari API, URL, list ayat. Nah, kemudian kita build, nah maka dia akan menangkap sebuah data JSON array. Nah, ini data-data yang akan ditampilkan ini ya. Ada nomor, ada Arab, ada Indo, ini teks Arabnya, ini ayat dalam bahasa Arabnya, ini Indo ini terjemahannya ya. Kemudian, nah ini di sini kita sama kurang lebih kayak tadi, kayak yang di surah activity tadi kurang lebih sama penjelasannya seperti itu. Ketika dia sedang error server, dia akan menampilkan gagal data. Sini ketika error misalnya nggak ada jaringan, dia akan menampilkan sebuah teks TOS, teks tidak ada jaringan, memberitahu kita bahwa kita tidak ada jaringan. Di sini list ayatnya ya. List ayat yang tadi show list ayat nih di sini. Ini jangan lupa di show. Kalau nggak di show dia nggak akan muncul. Sama ayat adapter, kontennya dia di sini di detail activity. Nah, kemudian ketika ini dia tipenya boolean. Boolean itu pakai if else statement. Di sini if dia akan memilih, dia ketika dipilih maka dia akan finish. Oke. Ya. Sudah jadi untuk codingannya. Namun ada beberapa tambahan yang harus kita tambahkan. Karena tadi ini bersifatnya online, maka jangan lupa untuk kita tambahkan sebuah permission di manifest. Nah, permissionnya apa aja? Pertama ada permission internet, kemudian permission untuk akses network state. Nah, ini jangan lupa ya. Ini penting banget. Jika tidak dituliskan codingan ini, maka dia akan nggak bisa muncul karena tadi dari API saja tadi sudah online. Ketika tidak diberikan akses ini, maka dia akan nggak muncul walaupun kita tadi sudah ngoding banyak ya. Nah, kemudian selanjutnya apabila kan tadi kan udah di set tuh floating buttonnya, play, stop. Nah, itu ketika audionya masih belum nyala, maka tambahkan ini ya. Nih, use clear text traffic. Kita setting true. Nah, sebelum membuat project ini audio saya juga sempat error dan dia tidak muncul suaranya. Nah, dia di situ ada keterangan harus mengizinkan gitu. Dia di situ tidak memberikan izin. Nah, kita tambahin codingan ini. Saya tambahkan codingan ini. Kemudian setelah itu baru bisa ya. Oke. Ini sudah selesai project kita. Nah, maka kalian bisa running ya. Untuk melihatnya kalian bisa lihat
hasil running aplikasi dari Al-Quran ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Ya, telah selesai sudah kita membuat sebuah aplikasi Al-Quran. Oke, jika ada pertanyaan atau ada masalah di codingan yang barusan saya buat, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti saya akan bantu menjawab. Oke, jangan lupa untuk men-like dan subscribe video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.